Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu Dalam Misteri. Gimana puasa kalian? Lancar kan? Semoga amal ibadah puasa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor karya dari Hania 25 yang berjudul Misteri Meninggalnya Rahel Part 10 untuk menemani puasa kalian. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, kalau kalian menontonnya di malam hari, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Kembali ke Lita. Duh, lirih Lita yang baru sadar dari pingsannya. Di mana gue? Sambungnya, melihat sekelilingnya yang berada di ruangan yang gelap dengan tangan dan kakinya yang terikat di kursi. Jake, Jake, panggil Lita yang melihat Jake masih pingsan dengan kondisi yang sama sepertinya. Jake, panggil Lita lagi. Namun Jake pun masih belum bangun dari pingsannya. Duh, gimana nih? Udah jam berapa? Sambung Lita mulai panik. Itu siapa? Ucap Lita yang melihat ada seseorang perempuan yang ikut terikat sama sepertinya dengan wajah yang menunduk di kursi itu. Dia siapa ya? Kenapa dia juga ada di sini? Tambah Lita semakin bingung. Pintu itu pun terbuka perlahan, sontak Lita pun tercengang ke arah pintu itu, dan nampaklah di sana ada dua sosok jubah hitam yang tengah berdiri dan ingin masuk ke ruangan itu. Siapa kalian? Teriak Lita kepada sosok jubah hitam itu. Kemudian sosok jubah hitam itu pun beranjak membawa seorang perempuan yang ada di ruangan itu. Hei, mau kalian apakan dia? Tanya Lita dengan nada tak santai. Dua sosok jubah hitam itu pun membuka tali yang melingkar di tubuh, tangan, dan kaki perempuan itu lalu membawanya pergi. Zahra, ucap Lita terkejut ketika melihat perempuan itu adalah Zahra dengan kondisi yang sudah sangat lemas. Zahra, hei, kalian berdua, lepasin gue sama teman-teman gue. Teriak Lita kepada sosok jubah hitam itu yang beranjak keluar dari ruangan itu sambil membawa Zahra. Zahra, ucap Lita dengan mata berkaca-kaca. Kembali ke Hani dan Mila. Guys, gimana kalau kita masuk aja ke rumah itu? Usul Hani. Hah? Masuk ke sana? Han? Gimana kita mau masuk? Kalau sosok jubah hitam itu ada di dalam sana, bahkan mungkin dia masih ada di sekitar sini, sahut Mila. Terus, masa kita harus diam aja di sini dan ngelihat teman-teman kita kesusahan di dalam sana? Tambah Hani, Mila terdiam. Kayaknya bener deh apa kata Hani. Kita harus masuk ke dalam sana, Mil. Kita nggak bisa biarin Jake, Vi, Lita sama Zahra kenapa di dalam sana? Ucap Jai mencoba meyakinkan Mila. Ya udah, kita masuk ke dalam sana, sahut Mila sedikit terpaksa. Nah, kalau gitu, kita harus cepat cari Lita, Zahra, Vi sama Jake supaya ini semua cepat selesai, ucap Hani. Oke, sahut Mila lagi. Bentar guys, gue mau ngabarin Hendrik dulu, sambung Kim, lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai mengirim SMS ke Hendrik. Udah Kim, tanya Hani. Iya, sahut Kim. Oke, kalau gitu sekarang kita keluar dari sini, jangan sampai pisah ya, tambah Hani. Iya ya, sahut Jai. Ya udah yuk, ajak Kim. Lalu Kim pun mulai membuka pintu itu
dan melihat situasi yang ada di luar. Kayaknya aman guys, yuk, tambah Kim, lalu keluar dari ruangan itu dengan diiringi Hani, Jai, dan Mila. Kita lewat sana, ujar Kim, kemudian mereka berempat pun berjalan menuju pintu masuk belakang rumah Alena. Gak aman nih, ucap Jai setelah masuk ke dalam rumah itu. Kita cari mereka kemana dulu nih? Tanya Hani bingung. Kenapa kita nggak mencar aja biar lebih cepat? Usul Jai. Boleh juga tuh. Lo sama Mila cari ke arah sana dan ruangan yang ada di atas sana. Sementara gue sama Hani cari di sekitar situ ya, sambung Kim. Oke, ayo Mil, sahut Jai, lalu menarik Mila pergi dan meninggalkan Kim dan Hani. Kita ke sana Han, pinta Kim lalu menarik Hani pergi. Kembali ke Lita. Gimana gue mau bebas dari sini? Ucap Lita yang sudah mulai lemas. Pintu itu pun kembali terbuka. Lepasin Sarah, ucap Lita ketika melihat sosok jubah hitam yang menghampirinya itu. Lo siapa sih? Apa yang lo mau dari kita? Tambah Lita semakin kesal pada sosok jubah hitam itu. Lalu sosok jubah hitam itu pun melepas ikatan Jake, lalu membawa Jake pergi dari ruangan itu. Jake! Teriak Lita. Lalu sosok jubah hitam itu pun menutup kembali pintunya dan meninggalkan Lita sendiri di ruangan yang gelap itu. Gimana ini? Mau diapakan Sarah dan Jake? Dan mengapa gue gak bisa ngerawang semua ini? Batin Lita mulai gelisah. Tolong! Tolong! Teriak Lita kencang. Tolong! Tak lama kemudian, dua sosok jubah hitam pun kembali datang ke ruangan itu dan melepaskan ikatan Lita dan memegangi tangan Lita, maksudnya agar Lita tak bisa lari. Mau kalian apakan gue sama teman-teman gue? Sosok jubah hitam itu pun tak menjawab pertanyaan Lita. Mereka berdua hanya menarik Lita dengan keras keluar dari ruangan itu. Lepasin gue! Lita memberontak keras dan mendorong salah satu jubah hitam itu, lalu terjatuh ke lantai. Sementara sosok jubah hitam kedua itu pun berhasil ditinju oleh Lita dengan sikutnya di bagian perut sosok jubah hitam itu, dan Lita berhasil kabur, lalu berlari kencang menjauh dari sana. Gue harus kemana lagi? Tanya Lita bingung serta panik. Ruangan itu, tambah Lita, lalu masuk ke dalam sebuah ruangan yang tak jauh dari tempatnya sekarang. Mudah-mudahan gue aman di sini, sambung Lita, lalu berjalan ke arah cermin yang ada di ruangan itu. Tawa sosok kuntilanak merah yang sedang duduk di atas lemari ruangan itu. Sontak Lita pun tercengang ke arahnya. Kenapa kau ada di sini? Ucap Lita mulai takut. Tawa sosok kuntilanak merah itu pun semakin keras. Lalu ia pun melayang ke depan Lita. Lita berjalan mundur ketakutan. Kamu akan mati di sini, ucap sosok kuntilanak merah itu sambil tersenyum miring kepada Lita. Pergi, jangan ganggu gue. Tawa sosok kuntilanak merah itu lagi. Lalu mulai melayang lebih mendekat ke Lita dan mencoba mencekik Lita dengan keras. Lepasin gue! Teriak Lita yang dicekik oleh sosok kuntilanak merah itu. Kau harus mati di sini, sahut sosok kuntilanak itu dengan tatapan yang sangat tajam pada Lita. Sontak Lita pun melihat ke matanya dan menemukan penglihatan bahwa sosok kuntilanak merah ini sebenarnya mati karena dibunuh di rumah ini, dan dia selalu balas dendam kepada orang yang menurutnya mengganggunya. Pergi! Teriak Lita kepada sosok kuntilanak itu.
Kalau kau ingin balas dendam, tidak dengan cara kau membunuh orang lain. Ini bukan solusi untuk masalahmu, tambah Lita. Aku ingin semua orang bernasib sama sepertiku. Hihihihihi, sahut sosok kuntilanak merah itu. Tidak. Seketika Lita pun teringat akan pesan bibinya yang memberikannya sebuah benda yang harus digunakan jika dalam keadaan darurat, dan sekarang saatnya. Lalu mengeluarkan benda yang diberikan bibi Lita itu kepadanya dan melemparkannya ke kuntilanak merah itu. Ah, panas! Lirik kuntilanak merah itu kepanasan, lalu menjauh dari Lita. Panas! Panas! Ah! Lalu sosok kuntilanak merah itu pun perlahan menghilang dari hadapan Lita. Lita mulai lega ketika melihat sosok kuntilanak merah itu menghilang dari hadapannya. Gue harus gimana lagi? Ucap Lita bingung, lalu berdiri dan mulai mencari sesuatu dari ruangan itu. Sontak Lita pun langsung berbalik ke belakangnya dan nampaklah dua sosok jubah hitam yang tengah berdiri menunggunya di sana. Kalian lagi? Ucap Lita, lalu berjalan mundur, sementara dua sosok jubah hitam itu pun berjalan mendekat ke Lita dan berhasil menyekap Lita kembali dan membawanya pergi ke ruangan lain. Kembali ke Mila dan Jai. Kok nggak ada siapapun ya di sini? Ucap Mila bingung. Iya Mil, nggak ada tanda-tanda siapapun di sini, sahut Jai ikut bingung. Pintu ruangan Mila dan Jai pun tertutup kencang dengan sendirinya. Hah? Woi, bukain! Teriak Jai sambil menggedor-gedor pintu itu. Jai, sekarang kita gimana? Tanya Mila mulai panik. Gak bisa kebuka Mil, pintunya kayak kekunci dari luar, sahut Jai ikut panik. Kembali ke Lita. Lirih Lita yang baru saja kembali sadar dari pingsannya, namun dengan kondisi tangannya yang terikat ke atas. Begitu juga dengan Jake dan Zahra yang ada di sana. Apa arti semua ini? Ucap Lita ketika melihat ada dua sosok jubah hitam yang tengah berdiri di sampingnya dan Jake. Lalu ada lagi sosok jubah hitam yang memakai topeng sedang menyalakan api dan meletakkan bunga kamboja ke dalam api-api tersebut. Sementara sosok jubah hitam yang satunya lagi tengah berdiri di depan meja, yang di meja itu telah dibaringkan seorang perempuan yang sama sekali tidak dikenal oleh Lita. Perempuan itu juga sudah penuh dengan darah di lehernya. Lepasin gue dan teman-teman gue, teriak Lita. Lalu sosok jubah hitam di sebelah Lita pun melihat ke arahnya. Dasar kalian manusia kafir, untuk apa kalian semua melakukan semua ini? Dan siapa kalian sebenarnya? Sabung Lita berteriak dan berhasil membuat Jake tersadar. Ada di mana gue? Ucap Jake yang masih kelihatan sangat lemas. Siapa kalian semua sebenarnya? Tambah Lita, lalu melihat ke arah sosok jubah hitam yang ada di sebelahnya. Dan tanpa sengaja, baju sosok jubah hitam itu pun tertiup oleh angin yang masuk di ruangan itu dan membuka sedikit wajahnya. Kamu? Ucap Lita terkejut ketika mengetahui sosok jubah hitam yang ada di sebelahnya. Sasa? Sambung Jake ikut terkejut melihat sosok jubah hitam yang berada di sebelah Lita. Ternyata lo yang dibalik semua ini. Lepasin kita, tambah Jake kesal. Sasa yang memakai jubah hitam itu pun hanya tersenyum miring, lalu menutup kembali jubahnya. Sementara Lita hanya terdiam, masih tak menyangka kalau Sasalah salah satu sosok jubah hitam itu. Dan lo, siapa lo? Sambung Jake kepada sosok jubah hitam yang berada di sebelahnya. Namun sosok jubah hitam itu hanya melihat sedikit ke arah Jake tanpa membuka sedikit pun jubahnya. Pemujaan pun dimulai.
Wanita yang tadi berada di atas meja itu pun langsung dipenggal kepalanya oleh sosok jubah hitam yang memegangi kapak besar itu. Sontak Lita dan Jake pun terdiam, tak mampu berkata-kata. Lalu kepala wanita itu pun diletakkan di dalam karung dan hanya tersisa tubuhnya saja yang ada di sana. "Sasa, apa arti semua ini?" ucap Jake yang kelihatan sangat terkejut. "Zara, lepasin Zara!" pinta Jake yang melihat sosok jubah hitam yang lainnya membawa Zahra, lalu memindahkan Zahra ke kursi yang telah mereka sediakan untuk pemujaan. "Lepasin Zahra!" teriak Jake, lalu menendang sosok jubah hitam yang berada di sampingnya itu. Sontak sosok jubah hitam itu pun terjatuh ke lantai, hingga topeng yang ia pakai pun lepas dari wajahnya. "Alena?" ucap Jake terkejut. "Alena?" sambung Lita ikut terkejut. "Alena, gue udah duga lo juga ada sangkut pautnya sama semua ini. Lepasin kita, Len. Lepasin Zahra," bentak Jake. Lalu sosok jubah hitam Alena pun memakai lagi topeng yang ia pakai dan kembali berdiri di sebelah Jake. "Alena, gue mohon lepasin Zahra. Kita semua juga kan teman lu, Len," pinta Lita. Sosok jubah hitam Alena itu pun hanya diam dan tidak melihat sedikit pun ke Lita dan Jake. "Alena, lo itu teman kita. Selama ini gue juga udah percaya banget sama lo. Tapi apa sekarang? Ternyata lo iblis, Len. Lo iblis," sambung Jake. Sontak Alena pun tercengang ke arah Jake, lalu membuka topeng yang ia pakai. "Kenapa Jake? Di saat seperti ini lo minta gue buat lepasin kalian semua. Kenapa? Lo tahu Jake, gue dari dulu tuh suka sama lo. Tapi apa? Lo kayak gak pernah nganggap gue ada. Lo selalu nyuekin gue. Lo selalu lebih akrab sama sahabat gue sendiri yaitu Rachel. Dan lo tahu kalau Rachel tuh suka sama lo. Dan dia cerita sama gue. Lo bayangin betapa hancurnya hati gue, Jack. Dan setiap gue selalu ngeliat lo sama Rachel tambah akrab. Tapi setelah kepergian Rachel, gue jadi lega. Gak ada lagi penghalang gue buat ngedeketin lo. Tapi setelah kedatangan Zahra di kelas kita, gue ngerasa lo lebih ngejauh dari gue dibanding waktu ada Rachel. Gue udah dari awal emang gak suka sama Zahra. Jadi jangan harap gue bakal ngebebasin Zahra dan lo juga, Lid, ucap Alena keras. "Jangan pernah lo sentuh Zahra," saut Jake dengan nada tak santai. "Gue gak bakal ngapa-ngapain Zahra, Jake. Tapi mereka yang akan mengurus Zahra. Dan Zahra juga akan bernasib sama seperti wanita yang tadi kalian lihat," sambung Alena tersenyum miring. "Dasar lo iblis, Len," ucap Jake. Zahra, gue mohon lo bangun, Zah," teriak Lita. "Zahra, gue gak bakalan biarin lo nyakitin sedikit pun Zahra. Lo ingat itu, Len," sambung Jake. Hah? Mau kalian berteriak sekeras apapun percuma. Zahra gak akan pernah bangun lagi, sahut sosok jubah hitam Sasa yang berada di sebelah Lita. "Maksud lo apa, Sah?" balas Jake. "Lo ingat Zahra pernah hilang? Udah berapa hari yang lalu kan? Asal kalian tahu sebenarnya dia itu gak hilang, tapi sengaja kita sekap dan kita sembunyiin di rumah ini dan gak pernah kita kasih makan ataupun minum sampai sekarang. Untuk apa? Kita ngasih dia makan atau minum kalau ujung-ujungnya kita bakal ngejadiin dia tumbal di sini." Sambung Sasa lagi. "Lena, ini semua gak benar kan, Len? Lo itu teman kita, Len," tanya Lita masih tak percaya. "Sasa, Alena, lo berdua sama-sama iblis. Gue gak akan pernah maafin lo berdua,"
teriak Jake. Gue juga gak akan pernah bebasin lo semua dari sini. Kalian semua harus mati. Mati seperti Rachel dan Ayu, ujar Sasa. Ayu? Maksud lo apa? Ya, seperti Ayu yang gue dorong dari lantai 3 sekolah itu dan mati dengan cara mengenaskan, sambung Sasa. Sontak Lita dan Jake pun terkejut. Tepat jam 12 malam. Tengah malam, ucap Sasa tersenyum miring, lalu menutup wajahnya dengan tubuhnya itu sementara Alena kembali memakai topengnya. Lalu sosok jubah hitam yang membawa kapak besar itu pun meletakkan Zahra di atas meja itu dan beranjak mengayunkan kapak besarnya itu ke Zahra. Zahra! Teriak Lita dan Jake sangat keras. Jangan sampai lo ngelukain Zahra, bentak Jake. Sontak pintu ruangan itu pun didobrak oleh seseorang dan mengejutkan mereka semua. Begitu juga dengan sosok jubah hitam yang ingin menggal kepala Zahra tadi, namun tak jadi dibuatnya. Angkat tangan kalian semua, pintas seluruh polisi yang masuk ke ruangan itu. Sontak semua sosok jubah hitam itu pun mengangkat tangannya dan melepaskan kapaknya. Lalu polisi-polisi itu pun menangkap satu persatu sosok jubah hitam yang berada di sana, kecuali Alena dan Sasa yang berhasil langsung kabur dari ruangan itu. Jake, lo gak apa-apa? Tanya Hendrik yang datang bersama semua polisi itu. Gue gak apa-apa, Drik, tapi cepat lepasin gue, pinta Jake. Lalu Hendrik pun melepaskan ikatan Jake. Zahra, sambung Jake yang sudah terlihat sangat khawatir padanya. Zahra, bangun Zah, tambah Jake, lalu menggendong Zahra. Zahra, kenapa dia? Tanya Hendrik bingung. Untuk sementara ini, gue mohon sama kalian, cari 2 perempuan iblis itu. Gue gak mau mereka sampai lolos, dan gue bakal bawa Zahra ke rumah sakit sekarang, pinta Jake, lalu membawa Zahra keluar dari ruangan itu sendiri. Terima kasih atas kerjasamanya, Dek. Kami akan segera memenjarakan mereka semua, ucap Pak Polisi itu. Iya, Pak. Tapi masih ada 2 orang lagi yang berhasil kabur, Pak. Nanti jika kami berhasil menangkap mereka, pasti kami akan segera menghubungi Bapak lagi. Baik, Dek. Kalau begitu, kami harus cepat membawa mereka dulu. Kami permisi, ucap komandan polisi itu, lalu membawa sosok jubah hitam itu dengan anak buahnya. Pak Polisi, kami ingin memberitahukan bahwa di bagian ruangan belakang rumah ini terdapat banyak sekali anggota tubuh seseorang yang dipenggal Pak di sana, ucap Jai yang baru saja datang bersama dengan Mila. Baik, secepatnya akan kami urus. Kalau begitu, kami permisi, sahut Pak Polisi itu lagi, lalu keluar dari ruangan itu. Kita harus cepat cari Alena dan Sasa, pinta Lita. Ya udah yuk, sahut Hendrik. Lalu Lita, Hendrik, Jai, dan Mila pun beranjak keluar dari ruangan itu dan pergi mencari Alena dan Sasa. Kita ke Hani dan Kim. Alena, ucap Hani terkejut setelah bertabrakan dengannya. Sasa, sambung Kim ikut bingung. Kenapa kalian berdua ada di sini? Tanya Hani. Lo berdua? Jadi kalian? Ucap Hani semakin terkejut ketika melihat jubah hitam yang dipakai Alena dan Sasa. Sontak Alena dan Sasa pun kembali berlari dari sana. Alena, Sasa, teriak Lita. Lit, cegah Hani. Ngapain kalian berempat ngejar Alena? Tanya Kim. Gak ada waktu buat jelasin ini, Kim. Sekarang kita semua kejar Alena sama Sasa sekarang. Sampai dapat, pinta Lita.
lalu kembali berlari mengejarnya dengan diiringi yang lainnya. Sasa pun terjatuh. "Sa, ayo cepat bangun," ucap Alena, lalu membantu Sasa untuk berdiri lagi, lalu mereka berdua pun beranjak berlari kembali. Tiba-tiba, arwah Rahel pun datang tepat di hadapan Sasa dan Alena. "Rahel?" ucap Sasa terkejut. Begitu juga dengan Alena. Sontak mereka berdua pun berjalan mundur dari Rahel. "Kamu yang harus mati," ucap sosok hantu Rahel itu. Enggak Hel. Gue minta maaf sama lo," sahut Sasa. "Gue juga minta maaf sama lo, Hel. Jangan apa-apain kita," sambung Alena dalam ekspresi takut. "Kamu harus mati," ucap sosok hantu Rahel lagi, lalu mulai melayangkan kursi yang ada di sana. "Rahel," cegah Lita. "Jangan, Hel. Kamu jangan kayak gini. Biar kita yang urus mereka berdua ya, Hel," pinta Lita kepada sosok hantu Rahel itu. "Dia harus mati. Mati sepertiku," ucap sosok Rahel itu, lalu melayangkan kursi itu tepat mengenai Sasa. Sasa pun terjatuh dan tertiban kursi itu. "Sasa," ucap Alena, lalu membantu menyingkirkan kursi itu dari tubuh Sasa. "Kamu harus mati," ucap arwah Rahel itu lagi, lalu kembali melayangkan kapak besar itu ke Sasa. "Sasa," ujar Alena, lalu berdiri tepat di hadapan Sasa. Kapak besar itu pun berhasil mengenai Alena dan tertusuk tepat di bagian dada Alena. "Alena!" sahut Sasa yang melihat Alena sudah penuh dengan darah dan sudah terbaring tak berdaya di sana. Lita, Hendrik, Jaidmila, dan Hani dan juga Kim pun terkejut tak mampu berkata-kata. "Alena, lo bangun, Len!" teriak Sasa. Lalu Hendrik pun mulai menelpon kembali polisi tadi. "Alena, maafin gue, Len," ucap Sasa dengan tangisannya. Tak lama kemudian, polisi itu pun kembali datang dan menangkap Sasa. "Apa-apaan ini?" ucap Sasa memberontak. "Anda kami tangkap," sahut polisi itu. "Gue gak bakal biarin kalian semua hidup bahagia atas apa yang telah kalian lakuin ke gue. Ingat itu," teriak Sasa kepada Lita dan yang lainnya. "Diam," balas polisi itu. "Tolong, kamu harus urus jenazah orang ini," pinta komandan polisi itu kepada anak buahnya yang lain. "Baik, Pak. Adik-adik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya. Kalian anak-anak yang sangat baik," ucap komandan polisi itu. "Sama-sama, Pak." "Ingat, gue gak bakal biarin kalian hidup bahagia," teriak Sasa lagi. "Kalau begitu, kami kembali permisi," tambah polisi itu, lalu membawa Sasa pergi dari sana. Sementara Zahra, Alena juga sedang diurus dengan anak buah komandan polisi itu. Lita pun melihat ke arah sosok arwah Rahel itu. Perlahan Rahel pun menghilang bersama dengan Vano di sampingnya. "Vi," ucap Lita yang langsung mengingat Vi. "Vi, di mana dia?" tanya Kim bingung. Lalu Lita pun berlari menuju ruangan yang tadi ia tinggalkan Vi di sana dengan diiringi Hani, Kim, dan Hendrik. Sementara Mila dan Jai masih tetap tinggal di sana yang melihat jenazah Alena dibawa oleh polisi itu. Skip di ruangan itu. "Vi," panggil Lita lalu melihat keadaan Vi. "Vi," panggil Lita lalu melihat keadaan Vi. "Vi, kenapa dia jadi kayak gini?" tanya Kim terkejut. "Nanti aja gue jelasinnya. Yang terpenting sekarang,
cepat kita bawa Vi ke rumah sakit. Ayo, pinta Lita. Iya, sahut Kim. Lalu mereka semua pun beranjak membawa Vi ke rumah sakit yang sama dengan Zahra yang dibawa oleh Jake. Singkat cerita, di rumah sakit. Zahra, cepat bangun. Gue kangen sama lu, Zah, ucap Jake sambil memegang tangan Zahra yang masih terbaring lemas di kasur rumah sakit itu. Zahra, kamu kenapa sayang? Ucap Mama Zahra yang baru saja datang bersama dengan papanya. Zahra, ini papa sama mama sayang, sambung Papa Zahra. Jake, sebenarnya ada apa ini? Tanya Mama Zahra kepada Jake. Sebenarnya Om, Tante, Jake pun mulai menceritakan semua yang ia alami dan yang lainnya. Astagfirullah, kenapa bisa ada orang seperti mereka di dunia ini? Orang-orang penyembah setan, sahut Mama Zahra kesal. Iya Tante, Jake juga awalnya gak nyangka kalau ada hal yang kayak gini. Semoga mereka semua mendapatkan pelajaran yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat, sambung Papa Zahra. Tak lama kemudian, dokter dan suster pun datang ke ruangan itu. Permisi ya Pak, Bu, saya mau periksa Zahra dulu, pinta dokter itu ramah, lalu mulai memeriksa Zahra. Bagaimana keadaan Zahra, Dok? Tanya Mama Zahra. Alhamdulillah, Zahra sudah mulai membaik, Bu. Kemungkinan sebentar lagi dia akan sadar, dan setelah sadar, dia akan sangat merasa kelaparan. Jadi sebaiknya kalian turuti saja apa yang dia mau nanti, sahut dokter itu. Baik, makasih ya Dok, ucap Mama Zahra tersenyum lega. Iya, sama-sama. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Pak, Bu, ucap dokter itu lagi, lalu keluar dari ruangan itu. Oke teman-teman, ceritanya bersambung dulu ya. Seperti biasa, ceritanya dilanjutkan di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak videonya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.